Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita memohon kepada Allah semoga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Mari kita awali kajian kita di malam hari ini, kajian kitab Adabul Islam fi Nizamil Usra yang disusun oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Kita awali dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Ila hadratin Nabi Al-Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa auladihi wa zurriyatihi ajma'in wa li jami'il anbiya wal mursalin wa li jami'il Adabul Islam fi Nizamil Usra As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani wa ilal awliya fi hadhihi al-madinah anna Allah ta'ala yahmina bihimayatihim wa yumidduna bimadadihim wa yanfa'una min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah wa ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa li jami' ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa lana wa li ahlina wa li asdiqaina wa man ahsana ilayna wa liman ahabbana fillah wa li jama'atina anna Allah yaghfiru lana wa yarhamuna wa yarzuquna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'an wa anna Allah yashfi maradana wa yaqdi hawaijana hawaijad dini wad dunya wal akhirah wa anna Allah yaftahu lana abwabal khairat wal barakat wa anna Allah yakhdim lana bi husnil khatimati was sa'adah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Amin ya rabbal alamin. Tadi malam kita sudah selesaikan bab yang terkait dengan al-adabul lati takhussu alaqatil usrah bi ghairiha. Adab atau tata krama yang terkait dengan hubungan antara keluarga dengan orang lain yang berada di luar keluarga tersebut. Dan pada malam hari ini kita akan masuk ke bab yang baru, yakni birrul walidaini wa tahdhiru minal uquqi. Bab yang menjelaskan tentang berbakti kepada kedua orang tua dan ancaman dari
tindakan durhaka terhadap kedua orang tua. Bab yang tentunya sangat penting bagi kita sebagai orang tua. Kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga para putra-putri kita, termasuk para putra dan putri yang sholih dan sholihah, yang berbakti kepada kedua orang tua atau kepada kita semua sebagai orang tua, serta menjauhi perilaku durhaka terhadap kedua orang tuanya. Teringat beberapa pertemuan yang lalu sudah kami sampaikan tentang pembagian anak dalam menyikapi terhadap perintah, dalam menyikapi terhadap nasihat, terhadap apa yang dikehendaki oleh para orang tuanya. Di bagian akhir itu kita sudah sampaikan dahulu ketika kita membahas tentang pembagian anak, bahwa harapan kita anak-anak kita ini menjadi kelompok anak-anak yang yaf'alu ma yuridu bihi waliduhu qabla ay ya'mura bih. Jadi para putra dan putri yang mau melaksanakan apa-apa yang dikehendaki, apa-apa yang dicintai, apa-apa yang diridhoi oleh orang tuanya sebelum orang tua memberikan perintah kepada anaknya tersebut. Jadi anak-anak tersebut sudah paham, sudah mengerti apa yang dikehendaki oleh orang tuanya, apa yang membuat ridho hati kedua orang tuanya. Dan kita tentunya juga ingat dan tahu bahwa ridhallah fi ridhal walidain, ridhonya Allah itu ya tergantung ridho dari kedua orang tua kita. Dan ketika anak kita menjadi sebagian dari kelompok yang kelima ini, yani yaf'alu ma yuridu bihi waliduhu qabla ay ya'mura bih, mau melaksanakan terhadap apa yang dikehendaki oleh orang tuanya sebelum orang tua memberikan perintah, anak tersebut itu disebutkan dan diistilahkan dengan al-barrul muwaffaq, yakni anak yang berbakti, yang senantiasa mendapatkan taufik, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, ini birrul walidaini wa tahdhiru minal uquqi. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقضى, dan telah menetapkan, siapa Rabbuka, Tuhanmu, alla ta'budu, hendaklah jangan menyembah kalian semua, illa iyyahu, kecuali kepada Tuhanmu, yakni kepada Allah, wabil walidaini, dan juga menetapkan terhadap kedua orang tua, menetapkan ihsana, akan berbuat baik. Imma yablughanna, barangkali sungguh telah mencapai, indaka, di sisimu,
mencapai al-kibara pada usia tua. Siapa ahaduhuma, salah seorang di antara keduanya, salah seorang di antara kedua ayah atau ibu, au kilahuma, atau kedua-duanya ayah dan ibu. Fala takul, maka janganlah engkau mengucapkan lahuma kepada kedua orang tua tersebut. Janganlah engkau ucapkan ya, ini kepada kata atau hei, atau semakna dengan itu. Wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya. Wakul, dan ucapkanlah olehmu lahuma kepada kedua orang tua tersebut, kepada kedua orang tuamu, qaulan karima, dengan ucapan yang mulia, dengan ucapan yang mulia. Wakhfid, dan rendahkanlah olehmu lahuma kepada kedua orang tuamu, rendahkan janahal dhulli, sayap kehinaan, minar rahmati, berupa ulas asih. Wakul, dan ucapkanlah Rabbi, wahai Tuhanku, irhamhuma, kami mohon engkau memberikan rahmat kepada kedua orang tua kami, atau kepada kedua orang tuaku, kama rabbayani, sebagaimana mereka berdua mendidik aku shaghiran, ketika masih dalam keadaan kecil. Ayat ini menegaskan kepada kita, di samping yang pertama tadi, hendaknya kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian kepada kedua orang tua harus berbuat baik. Barangkali orang tua kita, apakah salah satu atau keduanya, ketika berada di samping kita dan menjadi tanggungan kita nafkahnya, maka hendaknya jangan mengucapkan kata-kata yang menyakiti keduanya. Jangan membentak, jangan mengeluarkan kata-kata hardikan, tapi kita diperintahkan untuk mengucapkan kata-kata yang mulia, kata-kata yang baik. Mengucapkan kata yang kasar atau hardikan atau bentakan saja tidak diperbolehkan, apalagi misalnya memukul, di mana memukul ini tentu yang disakiti bukan hanya hatinya tetapi juga fisiknya. Mungkin ada sebagian orang yang memahami secara keliru terhadap ayat ini, memahami bahwa yang dilarang adalah menghardik, membentak, atau mengucapkan kata heh dan semisal itu. Adapun misalnya memukul, itu tidak apa-apa. Ini adalah sebuah pemahaman yang keliru. Memukul itu justru menyakiti bukan hanya hati dari orang tua kita, tetapi juga fisiknya. Ini disebut sebagai salah satu contoh qiyas aulawi, ya, yang makan sebuah kasus, bahkan hukumnya atau bahkan akibatnya itu lebih parah, bukan hanya menyakiti hati tetapi juga menyakiti fisiknya. Dan juga ayat tadi itu memberikan perintah kepada kita untuk sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat tersebut, ya, yakni tawadhu atau merendahkan diri di hadapan orang tua kita. Wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah. Kalau di tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan tawadhu lahuma bifi'lika. Tawadhu lahuma bifi'lika. Jadi hendaknya kita tawadhu atau merendahkan, ya, merendahkan hati kita di hadapan kedua orang tua kita. Kalau menurut yang disampaikan oleh Urwah ibnu Zubair,
Urwah ibnu Zubair ketika mengomentari ayat ini, yakni ayat waqfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah, ini alin lahuma hatta la tamtadi'a min syai'in ahabbahu, alin lahuma hatta la tamtani'a min syai'in ahabbahu. Jadi berlakulah lemah lembut kepada kedua orang tua sehingga seakan-akan engkau tidak berani untuk menentang atau mencegah dari apapun yang dicintai oleh kedua orang tua kita. Kita diperintahkan untuk berlemah lembut, merendahkan hati kita kepada kedua orang tua kita, serta mendoakan agar Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada kedua orang tua kita. Qad alimta anna Allah subhanahu wa ta'ala qad balagha fi hadhil ayah, qad balagha fi hadhil ayati fil wasiyyati bihima haitsu iftatahaha bil amri bi tauhidihi wa ibadatihi. Qad alimta, sungguh engkau telah mengetahui, annallaha, bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah wa ta'ala dan maha luhur Allah, qad balagha, sungguh telah mempersangat siapa Allah, fi hadil ayati, di dalam ayat ini, di dalam mempersangat, fil wasiyati, dalam memberikan wasiat atau nasihat, bihima, terhadap kedua orang tua, haitsu tatahaha, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengawali, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengawali ayat tersebut bil amri, dengan perintah bitauhidihi, untuk mengesahkan Allah, wa ibadatihi, dan beribadah kepada Allah. Summa syafa'ahu, kemudian menggenapkan siapa Allah subhanahu wa ta'ala terhadap perintahnya bil ihsani, dengan berbuat baik, ilaihima, kepada kedua orang tua. Tsumma dhayyaqa, kemudian mempersempit siapa Allah al-amra, akan perintahnya, fi mura'atihima, di dalam memperhatikan terhadap kedua orang tua, hatta lam yurakhis, hingga tidak memberikan kelonggaran siapa Allah fi adna kalimatin, di paling rendahnya kalimat atau paling ringannya kalimat, tasu'uhuma, yang menyakiti, yang larakne kepada kedua orang tua. Jadi dicontohkan di dalam ayat tersebut adalah kata ya, kata yang adna kalimatin, bagian dari adna kalimatin, yang bisa menyakiti hati kedua orang tua. Wa ayyadillah, dan hendaklah menghinakan, wa yakhda'a, dan merendahkan, lahuma, kepada kedua orang tua, menghinakan diri serta merendahkan hati, tawadhu kepada kedua orang tua. Tsumma khatamaha, kemudian mengakhiri siapa Allah kepada ayat tersebut, mengakhiri bil amri, dengan perintah, bidu'ai, dengan mendoakan, lahuma, kepada kedua orang tua, wattarahhumi, dan memintakan rahmat, alaihima, kepada kedua orang tua. I'lam, ketahuilah, annal insana, bahwa sesungguhnya manusia, idza kana, ketika ada siapa al-insan atau manusia itu, fir rahimi, di dalam rahim ibunya, tukabitu, menanggung siapa walidatuhu, ibunya,
menanggung masyaqqal hamli, beratnya atau betapa sangat masyaqqat atau beratnya hamil atau mengandung, wal wad'i dan melahirkan. Tsumma idza wada'athu, kemudian ketika telah melahirkan siapa ibu terhadap manusia tersebut, turdi'uhu, ia atau ibunya akan menyusuinya, wa tutahhiruhu, dan menyusui siapa ibunya itu kepada al-insan, kepada manusia tersebut, minal akhbasaini, dari dua jenis kotoran, baik yang keluar dari depan maupun belakang. Wa tatahammalu, dan berlapang dada atau menanggung siapa ibu itu, adahu, terhadap tindakan yang menyakitkan, dari si al-insan atau si anaknya tersebut. Wa tafdihi, dan berkorban siapa ibu itu, binafsiha, dengan dirinya sendiri. Hatta innaha, hingga sesungguhnya bahwa ibu itu tatakarrabu, menanggung kesusahan atau merasakan kesusahan, bi adna karabihi, dengan paling ringannya kesusahan hingga paling berat, ya, mulai dari kesusahan yang ringan hingga kesusahan yang berat pada saat mulai dari lahirnya, ya, bahkan mulai dari hamilnya, dari melahirkan, dari mengasuh anak tersebut mulai dari sejak kecilnya hingga ila ayyabluga, hingga mencapai siapa insan tersebut asyuddahu, kepada dewasanya. Betapa sangat berat, betapa sangat masyaqqah yang dialami oleh seorang ibu terhadap anaknya. Wa kadzalika, dan demikian juga seorang ibu dalam menanggung berbagai macam rasa berat tersebut. Al-walidu, adapun ayah, yuhibbuhu, mencintai siapa ayah itu kepada anaknya atau kepada insan, biqalbihi, dengan hatinya. Hatta innahu, hingga sesungguhnya al-walid atau ayah itu, yajtahidu, bersungguh-sungguh juhdan balighan, dengan kesungguhan yang maksimal, dengan kesungguhan yang puncak atau dengan puncaknya kesungguhan, fi tahsili mata'imihi, di dalam memperoleh makanan-makanannya insan, wa masyaribihi, dan minuman-minumannya insan, wa malabisihi, dan pakaian-pakaiannya, wa yakfihi, dan mencukupi siapa ayah itu kepada insan atau kepada anak tersebut, mencukupi jami'a mu'natihi, seluruh biaya hidupnya. Fala budda, maka tidak ada pilihan lain, lahu, bagi anak atau bagi insan tadi itu, ayyabirrahuma, berbakti kepada kedua orang tua. Maka sungguh pengorbanan baik dari ayah maupun ibu terhadap anak yang terlahir tersebut, maka tidak ada pilihan lain atau wajib hukumnya bagi seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa yamtani'a, dan hendaknya mencegah diri, an zajrihima, dari membentak, melarang dengan menghardik atau membentak kepada kedua orang tuanya. Wa yakhfidha, dan hendaknya merendahkan hati, ya, merendahkan janahahu, akan sayapnya, atau maknanya tadi tawadhu, ya, tawadhu lahuma, kepada kedua orang tua, syukron, karena
sebagai ungkapan rasa terima kasih lahuma kepada kedua orang tua. Wa iyyaka wal uquqa, wa iyyaka dan takutlah engkau wal uquqa terhadap durhaka kepada kedua orang tua. Fa inna hadza, karena sesungguhnya ini uquq atau durhaka kepada kedua orang tua, huwa ya al uquq itu al khusranul mubinu, kerugian yang nyata, fid dunya di dalam dunia, wal akhirati dan di akhirat. Walima kanat al walidatu ashadda tahammulan li adiyatil waladi balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil amri bil ihsan ilaiha. Walima dan karena sesuatu kanat yang ada siapa al walidatu ibu itu asyadda lebih berat tahammulan menanggung bebannya li adiyatil waladi terhadap perilaku menyakiti ya, perilaku menyakiti ya. Kita kalau misalnya menyebut bahwa anak-anak kita itu nakal, itu tentu tidak baik. Sebagaimana di pertemuan yang lalu ya, tidak boleh misalnya orang tua menyebut anaknya itu nakal, anaknya itu susah diatur, apalagi misalnya menyebut anaknya itu, mohon maaf, misalnya bodoh. Termasuk juga misalnya para pendidik, para guru, ini hendaknya tidak mengungkapkan kata-kata seperti itu kepada para peserta didiknya. Ini orang tua jangan sampai kemudian mengatakan anaknya ini anak yang bandel, anak nakal, anak yang susah diatur dan sebagainya. Jadi karena seorang ibu ini lebih sangat dalam menanggung beban terhadap perilaku-perilaku yang menyakiti dari anaknya, balagha mempersangat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempersangat fil amri dalam memberikan perintah bil ihsani untuk berbuat baik ilaiha kepada ibu. Fa fi sahihaini, maka itu terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiya, semoga meridhai siapa Allah anhu, dari Abi Hurairah. Qala, Abi Hurairah mengatakan, qala rajulun, qala berkata siapa rajulun, seorang laki-laki kepada Rasulullah ini, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Ya Rasulullah, man itu siapakah, ahakku, adapun ahakun nas, adapun orang yang berhak, orang yang paling berhak, bihusni sahabati, akan bagusnya pergaulanku. Siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan pergaulan terbagusku? Kemudian qala ummuka, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummuka, ibumu. Qala, kemudian bertanya lagi orang tersebut, summa man, kemudian siapa wahai Rasulullah? Qala ummuka, kemudian Rasulullah menjawab, ibumu. Qala summa man, orang tadi bertanya lagi, kemudian siapa? Qala ummuka, kemudian Kanjeng Nabi menjawab, ibumu. Qala, orang tadi itu bertanya lagi, summa man, kemudian siapa wahai Kanjeng Nabi? Qala abuka, Kanjeng Nabi bersabda, ayahmu. Ini menunjukkan betapa anak atau putra-putri ini harus berbakti terutama kepada ibu, bahkan diulangi sampai 3 kali baru kemudian kepada ayah. Waqad waradat, dan sungguh telah datang fi birril walidaini, di dalam berbakti kepada kedua orang tua,
ahaditsu, hadis-hadis katsiratun yang banyak, minha diantaranya, diantara dari ahadis katsirah tadi itu, hadis rawa yang meriwayatkan siapa? An-Nasa'i, Imam An-Nasa'i, an Muawiyah bin Jahimah radhiyallahu anhu, dari Muawiyah bin Jahimah radhiyallahu anhu. Anna Jahimah jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah aradtu an aghzuwa wa qad ji'tu astashiruka faqala hal laka min ummin qala na'am qala falzamha fa innal jannata 'inda rijliha. Anna Jahimah, sesungguhnya Jahimah, ayahnya si Muawiyah ini, ja'a datang si Jahimah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian beliau matur kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aradtu, ingin, siapa aku Jahimah ini, an aghzuwa, berjuang atau berperang, wa qad ji'tuka, dan sungguh aku telah datang, astashiruka, untuk memohon pendapat dari panjenengan wahai Rasulullah. Faqala, maka kemudian bersabda Kanjeng Nabi, atau bertanya ke Kanjeng Nabi kepada Jahimah tersebut, hal laka min ummin, apakah itu bagimu, min ummin, ibu, seorang ibu, apakah engkau memiliki seorang ibu? Qala, menjawab siapa Jahimah, na'am, ya, saya memiliki seorang ibu wahai Rasulullah. Qala, kemudian Kanjeng Nabi bersabda, falzamha, maka tetaplah kamu di sisi ibumu. Fa innal jannata, karena sesungguhnya surga, itu inda rijliha, berada di kaki ibumu. Karena sesungguhnya surga itu berada di kaki ibumu. Maksudnya bahwa surga itu akan bisa diperoleh dengan cara berbakti kepada ibu. Ini nasihat dari Rasulullah kepada Jahimah yang menyatakan ingin untuk berperang, berjihad fi sabilillah. Dan kemudian setelah ditanya bahwa ia apakah memiliki ibu, dan kemudian dijawab bahwa ia memiliki ibu, Rasulullah memberikan nasihat kepadanya untuk berada di sisi ibunya, merawat ibunya dengan baik, ya, berbakti kepadanya, karena disitulah nanti surga akan didapatkan. Warawa, dan meriwayatkan siapa Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi, Ali bin Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Kanjeng Nabi, ma min waladin barrin yanzuru ila walidayhi nadrata rahmatin illa kataballahu lahu bikulli nadratin hajjatan mabruratan. Subhanallah. Qalu wa in nadhara kulla yawmin mi'ata marrah, qala na'am, Allahu akbar wa adyabu. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min waladin, tidaklah itu dari, atau tidaklah ada seorang anak barin yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang duru, yang melihat, siapa walad tadi itu, siapa anak tadi itu, ila walidayhi, kepada kedua orang tuanya,
nadhrata rahmatin, dengan penglihatan yang penuh dengan welas asih, dengan penglihatan yang penuh welas asih. Illa kataba, kecuali mencatat siapa Allah lahu bagi anak tersebut, bikulli nadratin, dengan setiap tatapan matanya kepada kedua orang tua dengan tatapan yang penuh kasih sayang itu, dicatat hajjatan mabruratan, yakni ibadah haji yang mabrur. Tidaklah seorang anak yang berbakti yang melihat kepada kedua orang tuanya dengan pandangan penuh kasih sayang, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat dari setiap pandangannya kepada kedua orang tua tadi itu, mencatat ganjaran haji yang mabrur. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, wa inna dhara, dan ketika melihat siapa anak yang berbakti tadi itu, kulla yaumin, di setiap harinya, mi'ata marratin, 100 kali. Jadi meskipun anak tadi itu melihat kepada kedua orang tuanya setiap hari 100 kali, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, Rasulullah menjawab, na'am, iya, meskipun anaknya tadi itu melihat kepada kedua orang tuanya dengan pandangan kasih sayang dalam sehari 100 kali, itu tetap akan mendapatkan ganjaran atau dicatat oleh Allah ganjaran haji yang mabrur. Allahu Akbar wa adhyab. Allah Maha Besar dan Allah Maha Suci. Wa fi syarhi sunnah an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhaltul jannata fasami'tu fiha qira'atan faqultu man hadha, qalu Harisatu ibnun Nu'man kadzalikumul birr wa kana abarran nasi bi ummihi. Dan di dalam syarh sunnah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata siapa Aisyah radhiyallahu anha, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhaltu, aku pernah masuk al-jannata, ke surga, fasami'tu, maka kemudian aku mendengar, aku Rasulullah ini mendengar, fiha, di surga itu, mendengar qiraatan, akan bacaan Al-Quran. Fakultu, maka kemudian aku bertanya, man hadha, bertanya kepada malaikat Jibril, man, itu siapa, hadha, adapun orang ini yang membaca di surga. Qalu, kemudian menjawab yang berada di surga itu, para penjaga surga, Harisah bin Nu'man, yani Harisah bin Nu'man, Harisah bin Nu'man. Kadzalikum albirru, kadzalikum albirru, yang demikianlah wahai kalian, ya, wahai kalian, demikianlah albirru, adapun pahala birrul walidain, atau berbakti kepada kedua orang tua. Luar biasa bahwa ketika Kanjeng Nabi diberi anugerah pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika masuk ke dalam surga mendengar ada bacaan Al-Quran, dan kemudian setelah ditanyakan bahwa yang membaca itu adalah Harisah bin Nu'man, dan kemudian di lanjutannya disebutkan bahwa wakana, dan adalah siapa Harisah bin An-Nu'man itu, abarron nasi, orang yang paling berbakti, bi ummihi, kepada ibunya. Bahwa Harisah bin Nu'man ini orang yang paling berbakti kepada ibunya, mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedemikian agung. Maka mari kita berusaha menjadi anak-anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan juga bagi kita orang tua, berharap dan memohon semoga
anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah yang berbakti kepada kita selaku orang tuanya. Menambahkan keterangan terkait dengan hal ini bahwa disebutkan kalau tidak salah di kitab Kaifa Nurabbi Auladana, bagaimanakah kita semestinya mentarbiyah atau mendidik kepada anak-anak kita. Ada 3 prinsip yang harus dipegang teguh oleh para orang tua. Yang pertama adalah meyakini dalam hati dengan sepenuh keyakinan bahwa al-hadi huwallah wal muhtadi man hadahullah, bahwa yang mampu memberikan hidayah itu adalah Allah, dan orang yang berhak mendapatkan hidayah adalah orang yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah tersebut. Termasuk anak-anak kita, jika memang Allah menghendaki untuk memberikan hidayah, maka anak-anak kita tersebut disebut sebagai al-muhtadi, yakni orang atau anak-anak yang berhak mendapatkan hidayah. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau di dalam Al-Quran juga disebutkan, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah atau petunjuk kepada siapapun yang engkau cintai dan siapapun yang engkau kehendaki, apalagi kita semua. Lalu posisi kita terhadap anak-anak kita ketika meyakini bahwa Allah adalah yang memberikan petunjuk, ini dalam posisi apa? Atau kapasitas kita apa? Bahwa kita berkewajiban untuk melakukan sebab. Kita posisinya adalah berkewajiban melakukan sebab. Kita sebagai orang tua melakukan hal-hal yang disebutkan atau ditetapkan sebagai sebab bahwa Allah nanti akan menurunkan atau memberikan hidayahnya kepada anak-anak kita dengan cara sebagaimana yang sudah kita kaji bersama. Sebagai orang tua punya kewajiban-kewajiban kepada anak-anaknya. Kewajiban-kewajiban diantaranya adalah memberikan pendidikan ilmu, memberikan pendidikan adab atau tata krama yang baik, mengarahkan dan mencurahkan segala perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak kita. Semuanya itu termasuk dalam lingkup sebab yang harus kita lakukan tadi. Hakikatnya Al-Hadi atau yang memberikan petunjuk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian ketika sudah ada keyakinan yang mantap bahwa yang memberikan hidayah adalah Allah, maka orang tua senantiasa memohon kepada Al-Hadi, senantiasa berdoa kepada Al-Hadi, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan hidayah dan petunjuknya kepada anak-anaknya atau kepada putra-putri kita. Banyak sekali doa-doa yang bisa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemaslahatan putra dan putri kita. Itu yang kedua ya, senantiasa mendoakan kepada putra dan putrinya. Kemudian yang ketiga, orang tua hendaknya berusaha untuk menjadi teladan bagi putra putrinya, sekaligus juga memberikan nasihat-nasihat kebaikan kepadanya. Itu 3 hal yang disebutkan di dalam kitab tersebut sebagai upaya atau usaha untuk mencetak generasi-generasi yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah bidain wa tahdhir minal uquq di kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah ini. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.